Di usia muda, banyak orang kepikiran seperti ini. Takut gagal, takut gak bisa banggain orang tua, takut gak bisa kejar mimpi. Dan ada juga orang yang berpikir secara berlebihan. Semisal, kalau aku salah ambil jurusan, gimana ya? Kalau aku gak dapat kerja juga, gimana ya? Kalau semua berantakan, gimana ya? Itu dua hal berbeda antara takut dan overthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas bedanya antara takut dan overthinking. Dan bagaimana cara stoikisme filosofi kuno bisa membantu ngadepin semua itu. Takut itu respon alami, ada ancaman nyata. Kemudian tubuh kita kasih sinyal. Seperti hati berdebar, badan gemetar, tangan dingin. Contohnya kayak kita takut saat mau sidang skripsi. Atau kita takut ketika kita sedang wawancara untuk kerja. Itu normal, malah bikin kita lebih siap. Sedangkan overthinking itu beda. Overthinking itu pikiran muter-muter bikin skenario buruk yang belum tentu kejadian. Contoh, mikirin kalau skripsi ditolak gimana ya? Kalau dosen pembimbing saya nggak menyetujui judul saya gimana ya? Padahal belum mulai, tapi udah kalah duluan. Singkatnya seperti ini, takut ada alasan nyata, sedangkan overthinking bayangan yang sering kita ciptakan sendiri. Hidup di zaman sekarang yang serba cepat, lihat Instagram, TikTok, banyak orang pamer pencapaian. Akhirnya muncul rasa takut ketinggalan. Tambah lagi overthinking karena terlalu banyak pilihan. Mau kuliah apa, kerja di mana, gimana masa depan. Otak jadi sibuk bikin skenario. Kalau gagal gimana, kalau aku salah jalan gimana, dan akhirnya malah berhenti di tempat. Filosofi stoikisme sudah ada ribuan tahun lalu, tapi relevan banget buat kita sekarang. Para filsuf stoik pernah bilang seperti ini, kendalikan apa yang bisa kendalikan, sisanya lepaskan. Artinya, hasil ujian, komentar orang, masa depan itu di luar kendali. Tapi usaha, sikap, dan respon kita itu bisa kita kendalikan. Jadi ketika takut datang, jangan lari. Akui rasa takutnya, tapi tetap bertindak. Ketika overthinking datang, berhenti sebentar lalu tanyakan, apakah ini ada dalam kendaliku? Kalau tidak, lepaskan. Rasa takut itu normal. Cara melawannya bukan dengan pura-pura gak takut, tapi dengan tetap melangkah meski takut. Keberanian bukan berarti gak takut. Keberanian adalah berani bertindak walau takut masih ada. Contohnya, tetap daftar lomba meski takut kalah. Langkah kecil jauh lebih kuat daripada diam 1000 kali. Sedangkan overthinking bisa dikalahkan dengan latihan sederhana ala stoics. Seperti yang pertama, journaling. Kadang kepala kita penuh sama pikiran yang muter terus. Supaya nggak berantakan di dalam kepala, coba tuangin ke kertas atau catatan HP. Tulis aja semua hal yang bikin kepikiran. Setelah itu, kasih tanda. Mana yang bisa dikendalikan, mana yang nggak bisa dikendalikan. Dengan begitu, pikiran jadi lebih jelas. Kita bisa fokus ngelakuin hal yang memang ada di tangan kita. Kemudian yang kedua, negative visualization. Kadang kita takut banget sama hal yang belum tentu terjadi. Latihan stoik ini ngajak kita buat ngebayangin skenario terburuk. Contoh, kalau gagal interview kerja gimana? Oke, bayangin aja gagal. Terus apa? Paling sedih sebentar, cari peluang lain, belajar dari pengalaman. Hidup gak berhenti cuman karena gagal sekali. Ketika berani ngadepin kemungkinan terburuk, biasanya rasa takut jadi lebih kecil. Kita sadar, ternyata masih bisa jalan terus. Kemudian yang ketiga, memento mori. Kalimat Latin ini artinya ingat kita akan mati. Kedengarannya serem, tapi maksudnya ngingetin kalau waktu kita terbatas. Banyak orang ngabisin energi buat mikirin hal yang belum tentu terjadi. Padahal hidup ini singkat banget. Daripada terus overthinking, lebih baik dipakai buat bertindak sekarang. Mau belajar skill baru, coba kesempatan, atau kejar cita-cita. Karena nggak ada jaminan kita punya waktu sebanyak yang kita kira. Kesimpulannya, journaling bikin pikiran lebih rapih. Negative visualization bikin mental lebih siap. Memento mori bikin sadar waktu itu berharga. Takut itu wajar. Overthinking itu manusiawi. Tapi jangan biarkan dua hal ini mencuri masa depan.
Stoikisme ngajarin fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, sisanya lepaskan. Saat ini kita hidup di serba cepat, penuh dengan kemajuan teknologi. Jangan berhenti hanya karena pikiran sendiri. Ambil langkah kecil hari ini, hadapi rasa takut, lepaskan pikiran berlebihan. Ingat, cita-cita besar dibangun dari keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.